Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Adik-adikku masa santri Ma'had Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung yang dirahmati Allah. Bahagia rasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Tijan Darori, yang mana pada hari ini kita akan membahas dua istilah yang sangat erat kaitannya dengan ilmu kalam, yaitu terkait dengan dalil ijmali dan dalil tafsili. Apa itu dalil ijmali dan dalil tafsili? Lebih lanjut akan kita bahas setelah kita buka dengan membaca Ummul Kitab ala Diniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membahas kaitannya dengan dalil ijmali dan dalil tafsili. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Tijan Darori disebutkan bahwasanya wad dalilul ijmali huwal al-ma'juzu an tafsirihi wa daf'i syubahi. Dalil ijmali adalah sesuatu yang tidak mampu memberikan penjelasan secara terperinci dan menghilangkan subhat atau tidak jelasnya suatu perkara. Nah, apa maksudnya dari definisi ini? Jadi dalil ijmali itu merupakan sebuah dalil atau bukti-bukti yang menunjuk pada sesuatu yang sangat umum tanpa adanya penjelasan terperinci. Ya, jadi sangat umum, masih butuh penjelasan terperinci ya. Selanjutnya dijelaskan fa idza qila laka ma ad-dalilu ala wujudihi ta'ala fa qulta al-alamu wa lam ta'rif jihad al-dalalah hal hiya khudufuhu aw imkanuhu aw huma. Fa idza qila laka ma dalilu ala wujudihi ta'ala. Contohnya dalil ijmali itu ketika kita ditanyakan, ada seseorang bertanya, apa buktinya kalau Allah itu wujud? Ya. Ketika ada pertanyaan itu, fakulta al-alamu walam ta'rif jihadat dalalah al hiya khudusu au imkanuhu au huma. Kemudian kita menjawab fakulta al-alam, bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya alam. Ketika kita menjawab pertanyaan terkait tentang apa buktinya Allah itu ada, kemudian kita jawab buktinya adalah alam, ya, tanpa kita mengetahui secara rinci bagaimana proses terjadinya alam itu atau bagaimana proses Allah menciptakan alam itu. Yang kita tahu bahwa alam merupakan bukti wujudnya Allah. Maka ketika kita menjawab secara umum seperti itu, maka itulah yang dimaksud dengan dalil ijmali atau dalil yang menjelaskan secara umum terkait dengan suatu objek. Nah, selanjutnya
Au araftaha wa lam taqdir ala fak asyubhah fahuwa dalilun ijmali. Au araftaha wa lam taqdir ala fakki subhah, ya. Kalaupun kita mengetahui terkait dengan proses terjadinya alam, ya, walam taqdir ala fakki subhah, tetapi kita tidak mampu untuk menjelaskannya secara detail atau secara terperinci. Kita hanya bisa menjelaskan secara umum bahwa alam itu adalah bukti wujudnya Allah. Fahuwa dalilul ijmali, maka yang seperti itu juga dimaksud dengan dalil ijmali. Nah, wa amma idza arafta jihatad dalalah, sedangkan jika kita itu mampu mengetahui dan mampu menunjukkan pembuktiannya, wa qaddarta ala raddi subhah, dan juga mampu menjelaskan secara detail sehingga pendengar itu menjadi jelas, ya, terkait dengan bukti-bukti bahwa alam itu adalah tanda wujudnya Allah. Maka jika kita mampu menguraikannya dengan detail, dengan jelas, dengan terperinci, fahuwa dalilut tafsili, maka itu disebut dengan dalil tafsil. Sebagaimana contohnya, kama idza qila laka ma'ad dalilu ala wujudihi ta'ala, jika kita ditanya mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa bukti wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqulta al-alam, kemudian kita menjawab alam sebagai bukti wujudnya Allah. Kemudian wa qaddarta ala taswiri ala dalil, kemudian kita mampu menjelaskan, memperinci, ya, dari jawaban kita tadi, ya. Kemudian wa arafta jihatad dalalah fi wa qaddarta ala fakki subhahi, kemudian kita mampu menjelaskan dalil secara terperinci, kemudian kita mampu pula menjelaskan hal-hal yang subhat, hal-hal yang jelas menjadi lebih jelas, sehingga orang yang mendengar bisa memahami secara terperinci akan dalil-dalil atau bukti-bukti adanya Allah. Nah, jika kita mampu menjelaskan dan mampu memahami bukti atau tanda-tanda wujudnya Allah melalui adanya alam ini, maka itulah yang disebut dengan dalil tafsili. Nah, dari dua dalil tersebut, yaitu dalil ijmali dan tafsili tersebut, maka kita mempunyai kewajiban yang sifatnya fardhu ain, yaitu pada dalil ijmali. Adapun dalil tafsili merupakan fardhu kifayah. Kenapa kita wajib fardhu ain pada dalil ijmali? Karena kewajiban kita sebagai hamba Allah, kita wajib menanamkan keyakinan dan juga kemantapan iman, ya, akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memahami dalil-dalil atau bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan membantu
kita untuk semakin mantap, semakin yakin, semakin kuat iman kita akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari materi malam hari ini adalah untuk memahami ya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami adanya dalil ijmal, yaitu tanda-tanda secara umum adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui pengamatan kita terhadap alam semesta ini, di mana alam semesta ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu materi singkat kita pada malam hari ini, semoga membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.